illallah, la ilaha 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 illallah. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibahul kiram, selalu kita dilimpahkan oleh Allah rahmat, hidayah, taufik, maunah, sehingga yang patut untuk kita ucapkan yang pertama itu adalah alhamdulillah ala in'ami. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibahul kiram, kita muliakan guru pembimbing rohani kita, kemudian orang tua-tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Kepulauan Riau. Baik, malam ini kita akan mengkaji tentang manfaat zikir. Ada semacam gurindam dari orang-orang tua lama, atau kita katakan orang tua lama, daripada ulama-ulama zaman dahulu. Apa kata beliau? Carilah rasa dalam berzikir, agar rasa itu bisa diamalkan ketika kita sholat, dan rasa itu bisa kita pakai seumur hidup. Selesainya adalah ketika sudah berpulang ke rahmatullah, ketika angin sudah bersiru, ombak sudah bersabung, kain kapan sudah dicabik, air telah berdarun. Makna dari ungkapan ini adalah hakikatnya berzikir itu adalah mencari rasa. Rasa apa? Rasa bertuhan. Adapun rasa itu dapat dibagi menjadi beberapa macam. Ada disebut dengan rasa tubuh yang kasar, rasa tubuh yang kasar atau rasa jasmani. Rasa jasmani itu diperoleh dari panca indera. Rasa manis, rasa asam, rasa pahit itu diperoleh dengan lidah. Rasa harum, rasa busuk, rasa pesing dan macam-macam itu diperoleh oleh hidung. Rasa indah, rasa memukau itu diperoleh oleh mata. Rasa merdu, rasa memekakkan itu diperoleh oleh telinga. Rasa halus, rasa kasar itu diperoleh oleh kulit. Maka terkenallah ini dengan rasa yang 5 atau al-hawasul khamsah. Dalam bahasa sehari-hari kita lebih terkenal ini dengan panca indera yang 5. Panca indera yang ada 5 ini ada rasa pada dia. Ini namanya rasa di tubuh yang kasar atau rasa pada jasmani. Ada rasa itu rasa pada tubuh yang halus. Rasa senang, rasa jengkel, rasa rindu, rasa sakit hati, rasa senang,
rasa sedih, rasa pilu, rasa merindukan sesuatu. Kalau kita disinggung, nah itu dapat rasa kita. Rasa apa tuh? Rasa pilu. Kalau kita direndahkan, dihina, rapat juga rasa. Itu namanya adalah rasa tubuh yang halus. Nah, rasa tubuh yang halus ini adalah rasa yang tercipta dari pengaruh tubuh yang kasar. Karena ada orang menghina kita, maka sakit hati kita. Ada orang menyayangi kita, senang hati kita. Ada orang lain mencintai kita, bahagia kita. Tapi ketika kita tidak dicintai orang, ketika kita dihina orang, sakit hati kita. Itu namanya rasa tubuh yang halus, ya. Atau rasa pada roh kita, rasa pada hati kita. Ada rasa yang ketiga namanya rasa pada tubuh yang batin. Apa itu? Rasa bertuhan. Ini adalah puncak rasa. Puncak rasa bertuhan itulah yang kemudian yang dicari dengan zikir. Rasa bertuhan ini rasa sedang diperhatikan Allah, rasa sedang dilihat Allah, rasa sedang didengar Allah, rasa sedang dikendalikan Allah, rasa sedang diawasi Allah, sehingga dia mempunyai hubungan antara dia dengan Allah. Hubungan itu disebut dengan rasa bertuhan. Dia mempunyai rasa bahwa dia itu bertuhan. Tidak serta-merta orang yang tahu bahwa Tuhan, yaitu Allah, Tuhan kita namanya, tidak serta-merta orang yang tahu bahwa Allah melihat akan ada rasa baginya bahwa dia sedang dilihat Allah. Tidak serta-merta pula orang yang tahu bahwa Allah mendengar akan ada padanya rasa bahwa dia sedang didengar Allah. Tidak serta-merta pula orang yang tahu bahwa Allah mengetahui gerak-geriknya akan ada rasa padanya bahwa dia diketahui gerak-geriknya oleh Allah. Karena tidak seimbang atau tidak terjadi, selalu terjadi, orang yang tahu itu dengan timbul rasa. Tetapi tidak dapat pula dimungkiri bahwa rasa itu akan dapat diperoleh setelah kita tahu juga. Maka kedua-duanya antara ilmu dan zuq, ilmun wa zuqun, bila mana keduanya itu sinergi, disebutlah orang ini bermakrifat. Kalau ada ilmu tentang Allah melihat tetapi tidak ada rasa dia Allah melihat, maka dia sebenarnya belum bermakrifat. Dia hanya bermakrifat di dalam pikiran atau nalar. Saya selalu mengatakan begini, agama itu mempunyai 3 pilar. Ada pilarnya, pilar yang pertama disebut dengan pilar keyakinan. Keyakinan itu diperoleh dari apa? Keyakinan diperoleh dari berfikir secara baik, atau disebut dengan nazar. Karena kita berfikir secara baik bahwa tak mungkin ada alam tanpa ada yang menciptakan, maka sebab itulah kita yakin bahwa Allah ada. Itu pilar pertama. Pilar pertama yaitu keyakinan. Tidak agama namanya kalau tidak ada keyakinan di dalamnya. Yakin bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah ada, Allah adanya tak berawal, adanya tak berakhir, wujud qidam baqa. Allah itu adanya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah itu
mencipta bukan dicipta. Allah itu bukan berada di satu tempat, tetapi Allah itu adalah zat yang bersifat, bukan roh yang bertempat. Allah itu esa tiada berbilang, dia kudrat, iradat, sama, basar, kalam, ilmu, hayat. Dialah Tuhan. Yakin sudah. Tetapi keyakinan yang diperoleh dengan nalar disebut dengan iman. Tapi iman itu tidak selalu membuahkan. Iman yang seperti itu tidak selalu membuahkan. Ada pada diri manusia sikap. Karena kita lihat ada orang beriman, yakin dengan Allah, tapi tak pernah mampu merubah sikap. Kenapa? Karena rasa tidak ada. Yang kedua pilarnya disebut dengan amal. Inilah yang disebut dengan Islam kemudian. Keyakinan disebut dengan iman, amal disebut dengan Islam. Salat, puasa, zakat, haji, bersyahadat, itu kan amalan. Kenapa orang beramal? Karena berdasarkan kepada keyakinan. Dan tidak serta-merta pula orang yang beramal dengan baik, salat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, kadang tiap tahun haji, tiap tahun umrah, sekali 3 bulan pergi umrah, zakatnya dibayar banyak-banyak, salatnya itu luar biasa, tapi sikap tidak ada. Maka pilar agama itu tidak ada pada dia. Karena agama itu mempunyai 3 pilar. Yang pertama ada keyakinan, yang kedua ada amal, yang ketiga ada sikap. Sikap apa? Sikapnya kepada Khalik dan sikapnya kepada makhluk. Sikap kepada Khalik contohnya apa? Makhluk contohnya apa? Sopan dengan orang tua, sayang sama anak muda, berkata di bawah-bawah, menyauk di hilir-hilir, tidak sombong dan tidak suka membanggakan amal perbuatan, dan tidak pula pongah dengan kemampuan yang ada pada diri. Nah, itu namanya sikap kepada makhluk. Sikap kepada Allah, nah inilah yang disebut dengan rasa tadi. Sikap kepada Allah itu yaitu dia mempunyai sikap kepada Allah, yaitu sikapnya khauf, raja wal khauf. Dia selalu harap dengan nikmat Allah, takut akan azab Allah. Harap akan nikmat Allah, takut akan azab Allah. Karena ada rasa harap kepada Allah itulah, karena ada takut akan azab Allah itulah, pada tahap pertama dia akan selalu memelihara rasa yang disebut dengan hudurul qalbi ilallah, hadir hati kepada Allah. Maka untuk mendapatkan kehadiran Allah dalam jiwa, dalam hati, maksudnya kehadiran Allah, terasa baginya Allah itu hadir. Nah, ini bukan Allah tidak hadir pada diri kita, hadir aja terus, tetapi apakah terasa oleh kita Allah itu hadir? Bagaimana ini tali untuk menyambungkannya? Tali untuk menyambungkannya zikir itu. Makanya orang yang tidak berzikir tidak akan ada rasa baginya dengan Allah. Maka hakikat zikir itu sebenarnya adalah untuk memperoleh rasa itu. Kalau rasa itu dapat, maka insya Allah bisa dia amalkan rasa itu ketika sholat. Karena kita sudah tahu bersama bahwa salat itu mempunyai 3 rukun. Ada rukun salat yang dibaca dengan lidah, 5 macamnya. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah setiap rakaat, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat bersalawat pada tasyahud akhir, yang kelima mengucapkan salam ke kanan. Yang 5 ini dibaca dengan lidah, terdengar oleh kita. Kalau yang 5 ini yang wajib-wajib ini tidak kita baca gini aja Pak,
Allahu Akbar. Tidak bergerak-gerak bibirnya membaca. Itu salatnya tidak sah secara syariat. Secara syariat dia dihukum itu. Tak sah tuh salat seperti itu. Dia harus baca. Ini karena saya sambungin ke sini kedengaran ya. Kalau enggak terdengar sama dia. Itu namanya adalah ada kaul yang dibaca, ucapan. Kaul itu berasal dari kalam. Kalam yang dibacanya, ungkapan-ungkapan. Alhamdulillah. Maka itu disebut dengan rukun yang dibaca dengan lidah atau qauli. Yang kedua ada rukun yang dikerjakan dengan anggota badan. Nah, 7. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud. Sudah 5. Kemudian sujud yang kedua dan duduk tasyahud akhir. 5 ini perbuatan itu, berdiri, rukuk, i'tidal. Dia itu menggerakkan badannya. Kalau tak ada yang 7 ini, salatnya tak sah. Kita salat wajib, kita mampu berdiri. Kita tak berdiri, duduk-duduk aja ya, tak sah. Kita salat tapi nggak ada rukuknya, tak sah. Kita salat tapi tak pakai sujud, itu tak sah. Maka salat itu ada rukun yang dikerjakan oleh anggota badan. Nah, yang ketiga ada rukun salat itu yang dikerjakan dengan hati, yaitu al-qasad, menyengaja. Hati kita menyengaja ini salat. Bukan salat ini dikerjakan secara sambil lalu, tapi bersengaja orang mendirikan salat. Ketiga-tiga rukun ini apabila terhubung dengan 3 sifat Allah, namanya tajalli. Kalau tidak terhubung, namanya tidak tajalli. Umpamanya, ketika apa yang dibacanya terhubung dengan sifat Allah. Apa sifat Allah? Allah itu sama, Allah itu mendengar. Terhubung seluruh apa yang ia baca dengan sifat Allah yang bernama sama. Allah itu diyakini sebagai zat yang mendengar dan ia rasa bahwa Allah itu sedang mendengarnya. Apa yang ia baca dalam salat tadi, ia rasa itu didengar oleh Allah dan ada rasa. Perbuatan salat yang 7 tadi, yang wajib, dan yang lain-lain yang sunat, yang berbentuk perbuatan, juga terhubung dengan sifat Allah yang bernama basar. Allah itu melihat gerak-gerik kita, dan setelah dia tahu bahwa Allah melihat dan ia merasa dia diperhatikan Allah, dilihat Allah. Ini namanya tajalli. Dan yang ketiga, niat di hatinya tadi terhubung dengan sifat Allah yang bernama ilmu, sehingga terhubunglah sifat Allah, ilmu Allah itu, Allah berilmu, dengan rukun qalbi tadi, maka namanya tajalli sifat Allah kepada orang yang salat. Maka apa yang diperbuat dirasakan bahwa itu dilihat Allah. Apa yang dibaca dirasakannya, itu sedang didengar Allah. Apa yang terdetak dalam batinnya dirasakannya, itu sebagai sesuatu yang diketahui Allah. Rasa itu tidak bisa serta-merta diperoleh. Bin salah bin abragedabra ngaji tauhid tasawuf 1 tahun belum tentu akan dapat, 10 tahun belum tentu akan dapat. Terkadang 1 hari aja belajar dapat. Karena itu tergantung kepada hidayah Allah. Karena tidak semua orang kaya yang pemurah. Iya kan? Kan tidak semua orang kaya pemurah. Banyak orang kaya yang kerjanya salat-salat juga, tetapi tak ada pelit bin kikir alias medek. Dan tidak semua orang alim penyantun. Iya kan? Ada sombong. Tidak semua orang yang sekolah berbudi pekerti baik.
itu tidak serta-merta seperti itu. Kenapa? Karena itu tergantung kepada pemberian Allah. Maka di dalam ajaran tauhid tasawuf kita itu tidak boleh mencari-cari. Namanya itu nak jadi wali, nak jadi wali Allah kita, nak jadi karamah kita, nak hendak berkeinginan menjadi orang bertuah kita, ingin menjadi orang terpandang kita. Itu pantangan di dalam kajian tauhid tasawuf. Ya, matikan itu yang disebut dengan wujud waham, wujud diri, keinginan diri itu, keinginan diri itulah yang akan mencelakai kita. Nah, makanya orang sakit kolesterol, sakit gula darah itu kan karena tidak pandai mengendalikan. Makan juga gula, akhirnya tidak ada olahraga, kelebihan gula. Ya dah, makan juga gorengan, daging ayam, daging kambing, daging sekalian daging, makan aja terus. Olahraga tak ada. Apa lagi yang datang? Yang datang kolesterol. Gitu ya. Makan sayur aja, makan tempe, tahu, olahraga tak ada. Dekat asam urat. Tapi gitu. Maka ini adalah hukum sebab akibat. Allah itu menjalankan sunnahnya. Maka balik kita kepada kajian kita tadi, zikir pada hakikatnya adalah untuk bagaimana kita mendapat rasa. Rasa mana? Rasa bertuhan itu tadi. Agar rasa itu teramal dalam salat, sehingga ketika dia salat itu bisa khusyuk. Lau ya'lamul musalli bimay yunaji manin tafal. Kalaulah sadar orang salat dengan siapa dia sedang bercakap-cakap, sungguh dia tak akan melengah. Ternyata kita dalam salat melengah terus. Allahu Akbar. Udah melayang-layang pikiran kita. Ada aja yang teringat. Anak teringat juga, istri teringat juga, suami teringat juga, bapak dan ibu teringat juga, harta benda teringat juga, hatta kopi yang belum diminum itu teringat juga, kunci yang terletak teringat juga dalam salat itu. Banyaklah godaan-godaan. Itulah sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauzi membagi salat itu menjadi 5 tingkatan. Tingkatan pertama, salat itu dinamakan dengan salat mu'aqqabun. Orang salat tapi diazab. Orang salat tapi dapat siksaan. Siapa orang salat mendapat siksaan? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Maka neraka waillah bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka yang meneraka wail itu dapat orang salat yang begitu? Yaitu orang yang salat yang mereka dalam salat mereka lalai. Lalai itu apa? Sepele, tak mau memperbaiki kualitas salat. Tidak bisa dia membedakan mana yang wajib dalam salat, mana yang sunat dalam salat. Itulah perlunya kita masuk kajian tauhid tasawuf. Visi kita yang pertama, apa tauhid tasawuf? Baca, Tengku. Visi di bawah sekali. Mensyariatkan orang yang belum bersyariat. Mensyariatkan orang yang belum bersyariat. Orang yang belum mengerti cara salat, kita suruh ajarkan dulu cara salat. Itu visi yang pertama. Tidak paham orang bagaimana cara berzakat, tunjukkan cara berzakat. Tidak mengerti orang mana yang rukun dalam salat, mana yang sunat, mana yang syaratnya, mana yang wajibnya, diajarkan syariatnya. Itu tertulis. Sesudah faham dia dengan syariat, apalagi yang kedua? Menghakikatkan orang yang sudah bersyariat. Udah bersyariat, dihakikatkan dulu. Apa? Agar ada isi. Jangan tabung kosong. Tabung gas itu kalau kosong tak ada guna. Tapi kalau tabung gas itu ada isi, bisa apinya hidup di sana. Ya enggak? Ya. Maka syariat ini jangan sampai keliru kita. Ya.
Makanya sholatnya baik, softnya, bagaimana meluruskan softnya, bagaimana merapatkan softnya, bagaimana kapan kita baca ini sholatnya, apa rukuknya, bagaimana yang benar, letak tangannya di mana, i'tidalnya, takbirnya, bacaannya, ini yang sunatnya, ini yang apanya, ini yang wajib dalam sholat kita kerjakan, ini syarat-syaratnya, ini menghadap kiblat, kiblatnya di mana, apa udah benar kiblat atau belum. Jadi syariat itu penting, ya, karena yang dimaksud dengan sahun itu oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah orang yang tidak tahu mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang sunat. Baca-baca aja tuh salat. Entah betul bacaannya entah enggak. Entah betul gerak-gerik salatnya entah enggak. Jangankan dia khusyuk, pokoknya dia salat, orang salat pula dia. Buru-buru aja. Salat apa namanya itu? Salat cepat ya. Allahu Akbar, alhamdulillah. Jadi ini disebut dengan salat yang sahun. Dapat azab dia dengan salat. Yang kedua, nama salat itu tingkatannya itu muhasab. Muhasabun. Muhasabun itu artinya sudah diperhitungkan sebagai salat. Udah salat namanya itu muhasab. Apa? Orang yang telah memelihara salatnya, syariat salatnya, udah itu diperhitungkan sebagai salat. Ini udah salat namanya nih. Kita kira-kira begitu ya. Tetapi belum sampai kepada inti salat. Rukunnya sudah jelas, bacaannya sudah betul, rukuknya sudah benar, yang sunat-sunat sudah paham, wuduknya sudah betul, cara bersuci yang lainnya sudah benar, tempat sholatnya udah bersih, pakaian yang dipakainya sudah bersih. Udah mulai ini. Nah, orang ini baru muhasab. Orang ini namanya secara hukum syariat, dia sudah diperhitungkan sebagai salat. Tapi tujuan salat belum dia mendapat kemenangan dalam salat. Kapan orang mendapat kemenangan dalam salat? Buka Al-Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya enggak? Menang orang mukmin. Siapa orang mukmin? Yaitu orang yang dalam salatnya khusyuk. Jadi udah mulai ini khusyuk. Udah benar bacaannya, udah benar rukunnya, udah benar itu waktunya, udah betul. Dia belajar untuk khusyuk. Kapan bisa khusyuk itu hadir? Apabila tahu dan faham kita siapa yang kita sembah. Salat itu kan menyembah Allah. Kita tak bermakrifat dengan Allah, bagaimana kita bisa khusyuk? Tak bisa kita memperhubungkan diri kita dengan Allah. Baca aja itu bacaan, tahu kita artinya, tambah kacau kita nanti. Nanti ada ayat yang ngomong tentang masalah yang membuat kita jadi galau kan bisa aja. Ya, dalam salat enggak ingat Allah kita. Ya enggak? Contoh apa itu? Kan ada Al-Quran. Baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum aina. Perempuanmu, istrimu adalah sawah ladangmu, maka cangkullah sawah ladangmu menurut cara kamu sendiri. Kan ayat Quran juga itu. Iya enggak? Apa yang teringat? Jadi pengertian khusyuk ini dalam pengertian syariat itu serius. Itu khusyuk. Bapak-bapak kalau serius ngaji ini, maghrib datang. Sudah maghrib, salat jamaah. Karena tak ada gunanya zikir itu kalau takkan salat jamaah gitu. Maaf ya. Syariat kalau tak ditegakkan tak ada gunanya. Untuk apa kita zikir-zikir? Gitu. Ini kajiannya agak mulai pahit ini. mulai pahit ini ya. Agak mulai pahit ini. Untuk apa gunanya? Coba bayangkan ada orang kerjanya zikir pagi, petang, malam, tapi salatnya sendiri-sendiri. Pagi bangunnya jam 7. Ada yang begitu?
Angkat tangan. Gitu. Ini sesat ini. Ini tak boleh ini terjadi. Orang yang berzikir pasti dekat hatinya dengan Allah. Orang yang dekat dengan hatinya takut Allah akan marah kepadanya. Dia sadar bahwa syariat itu ajaran Allah. Subuh, belum masuk waktu subuh, bangun. Sehingga orang yang salat itu, orang yang berzikir itu, etos kerjanya bagus. Begitu ya. Jadi ini yang penting. Kalau serius, selesai salat maghrib, zikir. Zikir selesai salat. Selesai salat sunat. Kalau perlu salat sunat awwabin 6 rakaat. Selesai itu apa? Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Salat isya kita jamaah pula. Alaikum bil jamaah, kata Nabi. Diwajibkan kepada kamu untuk melakukan jamaah. Karena jamaatul rahmah al-firqatu azabah. Berjamaah itu rahmat, berpisah-pisah itu adalah azab. Orang salat sendiri-sendiri itu bukan rugi betul. Bukan rugi dia, tapi rugi betul. Nah, kemudian ngaji gitu. Jam 9:30 pulang kita lagi. Tidur kita 4:30 bisa bangun lagi kan. Kan enak itu. Jadi gitu kira-kira ya bentuknya. Disiplin itu yang disebut dengan khusyuk. Kalau seseorang menyadari dengan siapa dia berbicara dalam sholat, udah terhubung hatinya dengan Allah, sudah terhubung perbuatan-perbuatan salatnya dengan sifat basar Allah, telah terhubung ucapan-ucapan dalam salatnya dengan sifat sama Allah, sudah terhubung apa itu doa-doa dalam hatinya, azam dalam hatinya, niat dalam hatinya dengan ilmu Allah, maka orang ini berat, kadang-kadang lari. Allahu Akbar, makan pikiran, tapi ditarik lagi, jihad lagi, berjuang lagi, mujahadah lagi, berjuang lagi. Selesai salat, habis perjuangannya. Maka kita yang tarik ulur, mengalihkan pikiran kembali kepada salat, mengalihkan pikiran kembali kepada Allah, berjuang terus. Dalam salat itu ada mujahadahnya. Maka salat yang seperti ini namanya adalah mukaffar anhu. Apa itu mukaffar anhu? Mukaffar anhu wa kaffir anna sayyatina. Kan ada dia. Bisa menghapus dosa. Begitulah, Pak. Jadi salat itu serta merta kalau benar salat kita, mau kita berjuang untuk khusyuk, karena khusyuk itu diperjuangkan. Serta merta dapat khusyuk, zikir orang itu tidak langsung aja dapat, enggak. Mendaki itu dari anak jenjang. Maka pada tahap yang ketiga namanya salatnya adalah mukaffar anhu, yaitu dia sudah berjuang untuk khusyuk, kadang gagal, naik lagi, berjuang lagi, diganggu lagi oleh iblis, oleh setan, oleh dunia, oleh angan-angan, oleh nafsu, lawan terus, maka salatnya berkualitas sebagai mukaffar anhu. Apa itu mukaffar anhu? Yaitu salat yang sudah bisa menggugurkan dosa, menghapus dosa, terhapus dosa kita kalau kita berjuang itu. Apa buktinya itu? Orangnya sudah mulai tenang selesai salat. Nah, itu orang kalau sudah mulai berjuang tuh udah mulai tenang. Sudah kurang pemarahnya Tengku Samsul. Sudah kurang penjengkelnya itu Tengku Badawi. Sudah kurang itu mengerenyut keningnya itu Tengku Ibn Rizal. Sudah kurang itu ngomong tak karu-karuannya Buya Busrah. Kurang aja tuh. Itu tandanya dosa kita sudah pada gugur itu. Tapi ada juga datang juga marah sekali-sekali. Kamu ini nggak apa-apa. Datang juga gitu. Itu tuh. Itu namanya mukaffar anhu. Apa namanya? Udah mulai gugur dosanya. Sudahkah orang ini dapat pahala, dapat bonus dengan salatnya? Belum. Man istaqamu ala tariqati lasqainahu ma'an ghadaqa. Siapa yang istiqamah dalam tariqahku,
aku akan berikan air kesejukan rohani. Baru pahala itu dapat apabila istiqamah, berjuang untuk salat khusyuk, berperang dalam salat sehingga salatnya itu menjadi berkualitas. Tetap istiqamah, perjuangkan terus. Sebelum berhasil, lawan terus, karena nafsu itu wajib dilawan. Kalau enggak, kita dilindas oleh nafsu ini, ya enggak? Maka lawan itu angan-angan, pikiran, kegalauan, segala macam. Murah aja hatinya, pemaaf aja dirinya, penyayang saja dia. Hilang aja itu marah-marahnya. Dilihatnya itu tidak ada, ya udahlah. Itu hilang benda kita atau harta kita, ya udah. Nanti diganti Allah dengan yang baru tuh. Nah, tanda Allah mau mengganti itu mah. Kalau kita kehilangan harta benda atau kehilangan HP atau arloji, apa kata kita kan? Wih, ini gimana nih, hilang nih, kontong ini, kacau. Iya enggak? Itu tanda tanda jiwanya tak tenang, tak percaya dengan janji Allah. Barang yang hilang itu apa itu? Barang yang hilang. Udah janjikan Allah qada dan qadar bahwa ini akan hilang, ini akan datang. Itu adalah bagian dari takdir Allah. Tidak bisa pula kita tuntut-tuntut. Maka orang yang salatnya sudah musabun itu, hatta minta cerai istrinya dia senyum juga. Maaf Pak ya, Tengku katanya, saya sudah bosan dengan Tengku nih, saya cerai. Hatta suami istrinya marah aja tiap hari sama dia, ya enggak? Udah pengaruh sama dia, ya biar aja lah, marah-marah aja sendiri. Orang perempuan nih, kalau enggak perempuan namanya itu, kalau enggak marah, nah biar aja lah, enggak apa. Walaupun ujian cobaan kita berorganisasi, hidup bersama, macam-macam perangai kawan, biasa aja itu, enggak apa. Besok juga berubah tuh. Nanti insya Allah kita usahakan terus. Nah, ini yang disebut dengan orang yang salatnya udah berbuah. Apa buahnya? Buahnya adalah zikrullah. Apa buahnya Pak? Zikrullah. Ingat kepada Allah, ingat dengan janji Allah, ingat dengan qada dan qadar Allah. Pokoknya intinya ingat kepada Allah. Nah, itu tingkatan salat yang keempat. Tingkatan salat yang kelima, apa namanya? Yang kelima disebut dengan muqarrabun mir rabbih. Salatnya itu sudah mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Oh, ini salat hakikat ini, Pak. Hakikat. Jadi orang yang dekat itu berpanggil-panggilan, bersaut-sautan, itu orang dekat. Kalau kita dengan orang dekat kita, kata hati kita, ada ini ibu nyuruh pulang nih, ya enggak? Padahal enggak ada dia telepon, SMS, ya enggak? Karena kedekatan itu sangat penting. Dengan kedekatan kepada Allah akan tahu kita rahasia Allah. Apa itu rahasia Allah? Mana tahu namanya saja rahasia, ya kan? Akan tahu kita apa kehendak Allah. Apakah tahu kita enjoy hidup dunia ini? Maka orang ini biasanya berada pada martabat wali Allah. Kalau pengen untuk menjadi wakil Allah atau walinya Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki salat. Orang bertanya, gimana caranya taubat? Ya, perbaiki aja salatnya, udah selesai. Bagaimana cara memperbaiki salat? Rajin zikir. Nah, cari rasa dalam berzikir agar teramalkan rasa itu dalam salat seperti yang kita sebutkan tadi, ya, dan terpakai seumur hidup. Kalau menjadi pakaian ingat itu kepada Allah, kapanpun mati kita siap. Paham tidak? Ini kita tak siap-siap mati. Kalau saya mati di jalan nanti gimana ya? Sedang jalan siap juga mati, sedang berdagang siap juga mati, sedang di atas motor siap mati, siap mati tiap saat. Kenapa orang siap mati? Karena dia tak pernah, sesaat pun tak pernah, tak hadir Allah dalam jiwanya. Maka orang yang selalu siap untuk menghadapi kematian, siap untuk menghadapi apapun fenomena yang terjadi, maka dia akan mempunyai sikap tak peduli
dengan urusan-urusan yang tidak menguntungkan untuk dunianya, tidak menguntungkan untuk akhiratnya. Maka orang-orang yang berzikir seperti inilah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang akan membuahkan dalam hasilnya kehidupan yang tenang. Itminanul qulub, ketenangan hati. Dengan ketenangan hati itulah orang tidak akan berebut. Yang membuat orang itu berpecah belah karena ada keinginan bagi seseorang, harta orang itu pindah ke sakunya. Kan itu. Kalau bapak pengen langgeng bersahabat dengan siapa saja, jangan perlihatkan sedikit pun rasa keinginan memiliki harta teman, apalagi memiliki istri teman. Itu sangat tak boleh itu. Ya enggak? Kalau sudah ada keinginan, nampak bayang-bayangan, ini mau minta sumbangan pula kawannya, nggak mau orang berteman dengan kita, Pak. Maka yang paling mulia itu adalah orang yang tidak menampakkan kemiskinannya sekalipun dia miskin. Ya. Orang ini adalah orang-orang yang telah terbina jiwanya. Ini barangkali kajian kita tentang zikir, ada barokah, ada manfaatnya untuk kita bersama. Kita akhiri dengan ucapan maaf dan salam. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.